Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita sebelum kita belajar, kita niatkan thalabul ilmi, semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada tema kali ini masih melanjutkan, yaitu Rasulullah adalah idolaku. Pada subtema yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka kita sebagai seorang hamba wajib untuk meneladani kisah para nabi, terutama pada subtema kali ini, yaitu kisah keteladanan dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dalam KD 3.13 bahwasanya kita memahami kisah keteladanan dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran atau pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran PBL melalui diskusi. Peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan kisah dari keteladanan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadahkan kedua tangan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan literasi kita, setiap pagi kita membaca suratul Fatihah, ya. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita masuk ke materi atau subtema yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabiullah Sulaiman itu merupakan beliau adalah putra dari Nabiullah Daud alaihissalam. Setelah Nabiullah Daud alaihissalam wafat, jadi yang menggantikan itu adalah putranya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, di sini ada beberapa mukjizat yang paling terkenal adalah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memerintahkan, ya, bukan hanya dari manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, bahkan jin. Jadi Nabiullah Sulaiman itu
dapat menjadikan angin tertiup atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala menundukkan jin-jin untuk melayani Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Seperti bertugas menyelam di dalam laut untuk mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu untuk mengikat, kemudian untuk mencegah kejahatan mereka. Allah Subhanahu wa taala di antara mereka yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada juga yang memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti dengan bahasa binatang. Itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ya, ayat ke-15 sampai dengan 44, doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti halnya kerajaannya dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, di dalam pelajaran ataupun kisah dari Nabiullah Sulaiman atas keistimewaan ataupun mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya, maka dari bab yang kedua ini atau subtema yang kedua ini, maka kita dapat mengambil intisari ataupun dapat kita ambil hikmah. Ada beberapa ya, seperti halnya mukjizat dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di antaranya yang pertama, Nabiullah Sulaiman dapat memerintahkan bukan dari golongan manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan dari golongan jin. Yang kedua yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan-kejahatan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, meskipun beliau itu kaya raya ya dan berkuasa, tetapi beliau itu tetap mempunyai sikap rendah hati, patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk meneladani kisah-kisah dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam ya, terutama kita bersikap rendah hati, patuh tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.